Guys, ada yang udah nonton video monolog Wapres Gibran belakangan ini? Di video berdurasi 6 menit itu, Gibran ngomongin soal bonus demografi Indonesia dan sempat nyenggol film animasi Jumbo yang lagi viral. Tapi nih, alih-alih dapat pujian, videonya malah banjir kritik. Per Senin hari ini jumlah dislike-nya tembus di angka 27.000, sedangkan like-nya cuma 2.400. Memang tidak mudah menjadi Gibran, ngomong salah, tidak ngomong pun juga salah. Sepertinya Bu Gibran itu ingin membuktikan kepada publik bahwa Gibran itu adalah orang yang juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya besar, narasi-narasi besar terkait dengan bangsa dan negara itu juga jago. Karena selama ini yang dilihat dari Gibran itu kan hanya datang ke sekolah, datang ke lokasi tertentu, ngasih susu gratis, ngasih buku gratis, dan terusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang Gibran Rakabuming Raka yang terkesan mendadak bicara tentang bonus demografi. Kenapa saya tertarik? Karena segala sesuatu yang terkait dengan Gibran itu selalu memancing perdebatan, memancing polemik, dan bahkan bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Inilah yang saya kira menjadi topik yang mesti saya angkat dalam konteks ini adalah wakil presiden yang kemudian sampai saat ini masih menjadi pergunjingan yang cukup luar biasa, terutama pernyataan politiknya yang diunggah melalui akun pribadinya terkait dengan bonus demografi Indonesia yang mesti dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa-masa yang akan datang. Memang tidak mudah menjadi Gibran, ngomong salah, tidak ngomong pun juga salah. Saya kira ada beberapa hal terkait dengan Gibran yang mendadak ngomong tentang bonus demografi. Pertama, sepertinya Bu Gibran itu ingin membuktikan kepada publik bahwa Gibran itu adalah orang yang juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya besar, narasi-narasi besar terkait dengan bangsa dan negara itu juga jago. Karena selama ini yang dilihat dari Gibran itu kan hanya datang ke sekolah, datang ke lokasi tertentu, ngasih susu gratis, ngasih buku gratis, dan terusnya dan seterusnya. Mungkin kegiatan lain yang bisa dilihat dari Gibran sebagai wakil presiden itu hanya sebatas meresmikan acara-acara ataupun proyek tertentu, tapi sangat jarang Gibran itu bicara di forum-forum besar yang terkait dengan wawasan-wawasan kebangsaan. Jadi wajar kalau kemudian ketika Gibran bicara terkait dengan bonus demografi itu dibaca oleh publik sebagai bentuk pembuktian bahwa Gibran itu adalah wakil presiden yang sebenarnya juga bisa bicara tentang diskursus, narasi, dan isu-isu besar yang terkait dengan bagaimana persiapan Indonesia, terutama untuk menyongsong kompetisi-kompetisi yang di masa-masa yang akan datang, itu sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya yang tidak main-main. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik elektoral. Jadi ketika Gibran bicara tentang bagaimana bonus demografi itu menjadi penting di negara kita, dan ini kesannya tiba-tiba ya diomongkan oleh Gibran, dibaca oleh publik. Ini sebagai upaya dari Gibran menciptakan momentum politik supaya Gibran itu terus menjadi spotlight, terus menjadi pergunjingan, bahwa Gibran adalah sosok yang sangat layak juga untuk diperhitungkan dalam konteks kompetisi pemilu di 2029 tentu saja. Mungkin bagi masyarakat yang mereka itu apolitis, bagi mereka yang bukan pengurus partai, bukan mereka yang aktivis-aktivis politik, pemilu masih jauh. Masih sekitar 4 tahun setengah lagi. Tapi bagi para politisi, saya kira 2029 itu cukup nyata dan sudah dekat adanya. Jadi wajar kalau kemudian ketika Gibran bicara tentang bonus demografi itu juga dianggap sebagai bagaimana Gibran itu membangun exposure politik supaya ia itu selalu dibicarakan sebagai sosok yang memang cukup kompetitif, sebagai sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan menjadi calon-calon pemimpin di 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau Gibran tidak bicara hal-hal yang sifatnya besar, ya tentu pada saat yang bersamaan orang-orang yang saat ini juga berada di lingkungan kekuasaan Prabowo juga melakukan hal-hal yang sifatnya besar. AHY, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan ketua umum partai yang lain, Bahlil misalnya, itu kan hampir tiap hari menciptakan spotlight dan pembicaraan soal dirinya sebagai calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Jadi ketika Gibran bicara tentang demografi, ini kan juga dianggap oleh publik sebagai upaya persiapan dari Gibran menyongsong pertarungan politik di 2029, entah sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden yang kemudian akan kemudian diupayakan untuk bisa berdampingan kembali dengan Prabowo Subianto. Tapi yang jelas, ini adalah momentum supaya Gibran itu tidak tenggelam, supaya nama Gibran itu terus mengudara dan selalu dikait-kaitkan dengan pemilu di 2029. Saya kira itu adalah tafsiran publik yang saya kira juga cukup rasional dan cukup sah. Karena tentu publik melihat tidak mungkin Gibran itu hanya sebatas wakil presiden di 2029. Pasti dipikirkan bagaimana langkah dan karir-karir politiknya dipersiapkan saat ini. Mungkin bagi banyak orang yang tidak terlampau peduli dengan urusan politik, Belanda masih jauh, Pilpres masih 4,5 tahun lagi, ya. Tapi ingat, bagi elit-elit, bagi pimpinan-pimpinan, orang-orang penting di negara kita hari ini,
mempersiapkan pertarungan politik di 2029 itu sudah dimulai. Bagaimana batu bata dan kekuatan politiknya sedang disusun. Jadi wajar ketika Gibran bicara tentang bonus demografi, itu dikaitkan dengan persiapan menuju 2029 nantinya. Nah yang ketiga, ini adalah sesuatu yang sifatnya substantif, bonus demografi. Sesuatu yang sering kita dengar dan sesuatu yang berulang-ulang, itu cukup ramai, viral di medsos, dan seringkali menjadi bahasan yang selalu disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin di Republik Indonesia. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, bicara tentang bonus demografi itu adalah bagaimana di 2030 hingga 2045, di mana usia-usia produktif, sebut saja misalnya usia 17 tahun hingga 40 tahun, itu cukup mayoritas. Dan itu bisa separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, bonus demografi inilah yang kemudian sering dibicarakan bagaimana nantinya mereka dipersiapkan untuk menuju Indonesia emas di masa-masa yang akan datang, khususnya 2045. Kalau mau jujur sebenarnya, bicara tentang bonus demografi itu kan hanya sebatas daur ulang. Ini hanya sebatas mengulang bagaimana narasi-narasi yang seringkali sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, baik pemimpin-pemimpin di mancanegara ataupun di pemimpin-pemimpin di Indonesia. Jadi kalau kita membaca literatur seperti literatur Arab, ada satu ungkapan yang menurut saya selalu ingat sampai sekarang. Inna fi yadi syabani amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Jadi hanya di tangan anak muda lah kemudian masa depan dan urusan bangsa itu akan mantap semantap-mantapnya. Itu lama sekali loh dikutip oleh ilmuwan-ilmuwan, para politisi, para politik-politik Islam. Betapa pentingnya seorang anak muda yang mesti di-guidance dan dipersiapkan untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan yang untuk selanjutnya. Begitupun Bung Karno, kita kan sering mendengarkan Bung Karno dulu, berilah saya 10 anak muda, maka akan saya goncang dunia ini. Wajar kalau kemudian ketika bicara tentang bonus demografi, ini kan substansinya sama. Bahwa anak muda kita, yang katanya puncaknya itu 2030 hingga 2045, itu mesti dipersiapkan secara matang, supaya Indonesia itu kompetitif, menjadi bangsa yang besar, dan tentu saja ingin menuju Indonesia emas. Dalam konteks di situ saya kira tidak ada perdebatan apapun. Dalam konteks itu saya kira tidak ada bantahan apapun. Yang menjadi ramai itu adalah pertanyaan soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, keberpihakan negara terhadap anak-anak muda yang katanya dipersiapkan untuk berkompetisi sehingga Indonesia itu bisa menjadi negara maju. Kalau kita mau jujur misalnya, tidak mungkin sebuah bangsa dan negara itu maju, anak-anak mudanya itu kemudian mantap, mereka itu kompetitif, bisa bersaing di kancah global, kalau resource SDM-nya, kualitasnya itu tidak bisa diharapkan. Kalau kita membaca data-data statistik, ya, lulusan SD hingga SMA, itu kan cukup dominan di negara kita. Hampir kurang lebih sekitar 75%. Sebut saja 75%. 75% anak-anak kita itu adalah mereka yang hanya lulusan SD hingga SMA. Sementara yang cuma lulusan kuliahan S1 adalah mereka yang di kisaran hanya sebatas 18%. Ada yang diploma dan seterusnya, jumlahnya tidak signifikan. Orang kan bertanya, apa yang bisa diharapkan dari anak-anak muda, kira-kira begitu, yang katanya produktif, yang hari ini hampir 75% adalah mereka yang cuma lulusan SMA, SMP, dan SD. Tentu ini menjadi pertanyaan serius, bagaimana strategi dan keberpihakan pemerintah mempersiapkan anak muda semakin kompetitif di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kalau kita membaca ataupun studi-studi terkait dengan negara-negara yang berkembang begitu besar, baik secara ekonomi ataupun industri, adalah mereka harus percaya bahwa anak muda ini bisa diharapkan. Kalau kuncinya itu 3 hal. Concern pada pendidikan, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah inovasi. Pendidikan, teknologi, dan kemudian inovasi ini adalah kunci. Bagaimana negara-negara lain itu bisa maju dan bisa kompetitif. Ini ada di Cina. Kenapa Cina itu bisa menjadi negara maju dan bisa cukup confident menghadapi Amerika saat ini? Ya karena memang Cina sejak tahun 1990, mereka itu mempersiapkan SDM-nya dengan cara menyekolahkan di sekolah-sekolah top. Dengan sekolah yang kemudian top, kompetitif, memiliki wawasan yang cukup luar biasa, anak-anak muda Cina itu dipersiapkan untuk mendesain bagaimana mereka itu menemukan inovasi di bidang industri, inovasi di bidang teknologi, kemudian manufaktur, dan kemudian dan seterusnya. Jadi tidak mungkin bangsa yang besar itu kalau SDM pendidikannya rendah, tidak ada inovasi dan tidak ada teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda di Indonesia sudah dipersiapkan dalam konteks ini? Oleh karena itu bagi saya menjadi penting untuk ditagih bahwa untuk mempersiapkan Indonesia matang, keberpihakan kepada muda, itu harus menjadi suatu hal yang prinsip, menjadi suatu hal yang prinsipil, dan harus menjadi tujuan utama. Tentu kita tidak mau bahwa anak muda itu hanya sebatas konsumsi politik, hanya sebatas nyaman didengarkan di telinga, hanya sebatas bahan untuk disampaikan secara retorika politik. Anak muda di masa-masa yang akan datang yang disebut dengan bonus demografi adalah anak muda yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas. Sorry itu saya harus kita akui, anak-anak muda hari ini adalah anak muda yang memang belum masa depannya itu bisa diharapkan.
Banyak juga mereka yang nganggur, banyak juga mereka yang sekolahnya susah, banyak juga mereka yang lulusan S1 aja susah untuk mencari pekerjaan. Bahkan kalau kita ingat satu persatu, yang menggagas tagar kabur aja dulu adalah mereka yang rata-rata lulusan S1, tidak punya pekerjaan, sekalinya punya pekerjaan itu tidak layak. Oleh karena itu, sebagai sebuah kritik membangun fondasi, jangan lagi ada anak-anak muda yang kemudian masa depannya masih dipertaruhkan. Indonesia emas itu penting, Indonesia sukses itu menjadi penting, kuncinya adalah di anak muda. Per hari ini itu adalah solusi dan kunci supaya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ala kulli hal, di atas segala-galanya tentu kita senang kalau para pemimpin-pemimpin bangsa itu sering bicara tentang sesuatu yang besar, narasi-narasi yang besar terkait dengan persiapan bangsa untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat. Karena memang sejatinya pemimpin itu juga punya pikiran dan gagasan besar, punya mental modern dan proyeksi ke depan itu bagus. Tapi akan semakin bagus lagi kalau pemimpin itu juga mewujudkan bagaimana mimpinya, omongan-omongannya itu bisa menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan. Karena kita tentu tidak mau punya pemimpin yang hanya bicara tapi tidak bisa mewujudkan sebagai sesuatu yang konkret dan sebagai sesuatu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, eh, Gibran membuat sebuah video ya beberapa waktu lalu yang berbicara tentang bonus demografi, bagaimana peluang anak muda bekerja, Indonesia emas dan sebagainya, teman-teman. Alih-alih mendapat dukungan, mendapat pujian, Gibran malah habis-habisan dicibir, dikritik, teman-teman ya. Seperti harga diri Gibran jadi wapres itu kayak berguncang ya. Karena apa? Karena kekecewaan masyarakat tentang wapres Gibran ini, teman. Bagaimana cara beliau mendapatkan posisi tersebut dengan mengubah ambang persyaratan menjadi calon presiden ya di MK kala itu. Itu pun masih membekas terhadap masyarakat sampai detik ini. Bagaimana menurut kalian?